Rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mr. Tem dengan kuliah luar biasa ya, tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Kali ini judul yang kita angkat adalah gambaran Mi'raj secara dimensional ya, bertempat di kampus Ta'lim Ma'rifat Gresik Balong Panggang ya. Mi'raj sudah nggak ada yang ngerti ya, bahkan Mi'raj karena nggak ada yang ngerti sama sekali ya, sampai dianggap mukjizat. Hampir semua ulama ya, Kiai, Ustadz, Gus, Buya Habib menganggap Mi'raj itu mukjizat. Padahal kata Nabi, as-sholatul mi'rajul mu'minin. Berarti nggak cuma Nabi yang bisa mi'raj ya, bahkan nggak cuma 1-2 orang loh ya. Mu'minin itu orang-orang beriman, jamak ya. Berarti semua orang beriman harusnya bisa mi'raj jika satu syarat rukunnya terpenuhi dan caranya dan jalannya telah dilewati. Itu berarti apa? Metodologik. Ini bukan teori ya, bukan pula wacana, bukan pula tafsir, bukan ya. Nah, kita saat masih hidup akan berjalan nggak nih? Ketika orang lihat ya, misalkan saya lihat Mas Wanto, saya tengok Mas Wanto meripati kedip-kedip, ngomong mesem dan sebagainya itu, waktu lapar ya minta makan, ini kiasnya ya. Nah, dia ada jasmaninya dan ada kesadarannya, betul nggak? Saat dia masih hidup di dunia. Tapi ketika dia mati, dia menjadi hanya seonggok daging dan jasmania yang tidak lagi bernyawa, betul ya? Nah, sekarang ini yang membedakan Mas Wanto yang hidup dan mati adalah ada nyawanya, betul nggak? Betul nggak? Kehidupan dunia ini menjadi berjalan karena Mas Wanto ada nyawanya, ya. Betul ya? Jika Mas Wanto nggak ada nyawanya, cuman bangkai, betul ya? Nah, nyawa dan gelombang di baliknya itulah yang membuat manusia itu hidup, manusia itu berpikir karena punya akal dan panca inderanya jalan, betul nggak? Berarti sebetulnya manusia itu hanyalah sebuah program. Jelas? Yang jasmaninya akan kembali kepada tanah. Dulu jasmaninya nggak ada, kemudian nanti nggak ada lagi. Lantas di manakah manusianya itu? Dia hanyalah sebuah program. Sebuah, anggap aja, aplikasi. Jelas? Saya ulangi lagi ya. Wujud ini, yang nyata ini pada diri Mas Wanto adalah saat saat nyawanya masih melekat dengan jasmani, itu enggak? Maka dia hidup, bukan bangkai. Tapi jika nyawanya lepas daripada badan jasmania, maka yang ini zahir menjadi bangkai. Bangkai ada kesadarannya enggak? Enggak ada. Ada akalnya? Ada panca inderanya? Gak jalan, betul nggak? Dan bangkai lambat laun akan menjadi tanah kembali. Yang mana yang disebut Mas Wanto tadi? Ternyata dia tidak ada wujudnya, betul ya? Tidak berupa, tidak bersuara, tidak berjenis kelamin, betul ya? Dia hanya berupa program atau sebuah aplikasi, ya tak? Nah, ternyata program dan aplikasi itu identik dengan gelombang. Jelas? Nah, alam ini mewujud nyata karena akalnya Mas Wanto jalan, panca inderanya fungsi, maka ini ada. Betul ya? Tapi ketika Mas Wanto kehilangan nyawanya menjadi songgok bangkai, maka bagi Mas Wanto yang bangkai itu, alam ini telah hilang kembali. Dan inilah pertanyaan besar ya, di manakah
roh Mas Wanto, di manakah jiwa Mas Wanto ketika dia telah mati. Gak usah debat panjang-panjang, ini rasionya sangat tinggi ilmiahnya ya. Berarti fix ya, manusia itu sebetulnya hanyalah gelombang. Dan gelombang itu adalah identik ya, ekuivalen dengan roh. Dan alamnya adalah alam akhirat. Jelas ya? Maka siapapun yang tidak bisa naik ke gelombang lebih tinggi, dia akan terputar di gelombang yang paling tinggi dia sebelumnya. Jika dia paling tinggi 3G, ya dia pun akan kembali ke 3G lagi. Dia misalkan turun kelas menjadi 2G ya, 2G, maka dia pun akan turun menjadi jin ataupun binatang ataupun perwujudan yang lain. Nah, harusnya roh itu yang tadi ya, sebuah aplikasi gelombang itu harusnya bisa pulang ke hadirat Allah Ta'ala. Nah, ini dia. Sebuah balon normal ditiup di dunia, maka dia nggak akan bisa terbang, betul nggak? Kecuali balon itu diisi dengan gas yang lebih ringan daripada oksigen, maka jika dia lebih ringan, maka dia otomatis akan terbang, betul nggak? Nggak dia apa-apain, dia pasti terbang, betul nggak? Nggak dikipasin, nggak disuruh naik, dia pasti terbang. Maka jika kau yang tadinya manusia di gelombang 3G, untuk naik dimensi ke 4G, kau harus punya tambahan gas untuk mengisi diri, betul nggak? Maka kau harus dapatkan nur kitab dan nur iman, atau kau dapatkan pancaran dari nurun ala nur, yahdillahu li nuri mayasa. Kalau kau nggak dapat itu, ibarat balon, kau nggak bisa terbang. Jadi nggak usah dibantah ya. Siapapun yang tidak dibayat nggak mungkin bisa masuk akhirat. Jelas? Karena nggak mungkin bisa naik dimensi. Jelas ya? Ini ada gambar ya. Nah, ketika kau di dunia, anggap aja teorinya adalah alam 3 dimensi, yaitu alam ruang dan waktu. Betul ya? Saya analogkan adalah alam 3G. Nah, di alam dunia patokannya adalah akalmu jalan, panca indera fungsi. Maka gelombang di sekitar akan mewujud virtual menjadi dunia, betul nggak? Padahal dunia ini sebetulnya tidak ada. Dia adalah pantulan daripada gelombangmu sendiri. Makanya nasibku dan nasibnya Mas Wanto beda. Karena gelombangku dan gelombang Mas Wanto beda. Jelas ya? Maka takdirku dan takdir Mas Wanto beda. Demikian pula qadha dan qadarnya beda. Betul nggak? Yang kata Nabi, seluruh kelahiran akan membawa catatan amal di lauh mahfuz. Berarti dia membawa rekaman gelombangnya masing-masing. Jelas? Nah, enak kalau begini ya. Di alam 3G ya, dunia terbacanya akal dan panca indera, maka mewujud virtual yang terlihat, cium, raba, dengar dan rasakan. Makanya kami sebut akal adalah alat membaca gelombang, panca indera adalah alat membaca virtual duniamu. Begitu klop kenyataan, betul ya? Nah, ini alam 3G. Alam di bawah 3G, misalkan 2G ya. Ketika kau tertidur, mimpi, dalam mimpi rasanya nyata, ya. Gelombangmu gelombang 3G, 2G. Kemudian alammu alam 2G, ya. Padahal berupa gelombang loh ya. Tapi klop antara 2G sama 2G, maka rasanya kau mimpi dalam mimpi rasanya nyata, betul nggak? Padahal ya, gelombangmu beda nggak 2G sama 3G? Beda, tapi rasanya nyata nggak? Nyata. Di alam mimpi saat mimpi nyata, saat terbangun di alam nyata tetap nyata, betul nggak? Yang beda adalah gelombangnya, betul nggak? Demikian juga manusia, ini ada batas garis merah ya. Inilah dunia batasnya, dan ini adalah
akhirat yang naik dimensi, atau yang kami sebut ultradimensional, nah, atau metafisika ultra. Nah, saya tanya ya, kalau ini 3G ya dunia, maka ini kami sebut gelombang lebih tinggi, anggap aja 4G. Ya, saya tanya, manusia normal jika tidak ditanamkan gas, ya, bisa nggak naik dimensi? Nggak bisa. Atau manusia nggak ditanamkan aplikasi naik gelombang, naik dimensi, nggak dibaiat, bisa nggak naik dimensi ke sini? Nah, nggak bisa kan, jelas ya? Mana spidol saya tadi? Spidol saya mana tadi? Coba diambilkan. Dua-duanya ya. Nah, perhatikan ya. Dunia akan kau alami sebagai kenyataan karena kau pakai gelombang 3G, betul nggak? Alam mimpi, alam tidur, kau rasakan kenyataan karena kau turun di gelombang 2G, betul nggak? Jelas? Saya tanya, akhirat terbaca oleh akalmu adalah berupa gelombang, betul nggak? Yang tidak terbaca oleh akalmu, dia nggak wujud, nggak rupa, nggak suara, nggak ada waktu, betul nggak? Tapi jika alam akhirat ya, kubur misalkan analognya ya, ekuivalen dia 4G, jika kau punya alat membaca gelombang 4G, maka sama nggak ini? Ya, 3G per 3G sama dengan konkret. Betul ya? Mimpi di alam mimpi sama dengan konkret. Kubur di alam kubur sama dengan konkret. Demikian juga barzah, gelombangnya 5G. Kau punya upgrade gelombang 5G, maka 5G per 5G sama dengan konkret. Jelas? Wow. Betapa beruntungnya kamu yang telah dipertemukan dengan wasilah ini, secemerlang ini. Kau ketemu kenyataan, walaupun kata orang itu kenyataan akhirat, tapi kau alami seperti kenyataan dunia lagi. Kau sudah lewati kubur. Padahal, saya tanya, jika ada orang ya, misalkan anak ya, nggak pernah bisa naik kelas ya, maka saya tanya, dia ketika dia SMP nggak pernah bisa naik kelas, dia kuliah 80 tahun, dia bisa nggak jadi SMA? Saya ulangi ya, ada anak bodoh, dia kelas 2 SMP, dan dia bodoh, nggak pernah bisa naik kelas ya, maka jika dia kuliah 80 tahun, dia sekolah 80 tahun SMP ya, dan nggak pernah naik kelas, bisa nggak dia masuk SMA? Lah kenapa? Nggak pernah naik kelas, betul nggak? Nah, jika ada orang di dunia nggak pernah di-upgrade gelombang, nggak pernah baiat ya, ilmu ini, dia mengalami kehidupan 70.000 kehidupan. Saya tanya, pernah nggak dia bisa naik kelas ke alam kubur? Nggak akan. Tapi kalau kau ketemu dengan baiat, ketemu gurunya, kau masuki dari SMP naik ke SMA, semuanya seperti biasa-biasa saja. Kubur ke alam kenyataan nggak? Barzah ke alam kenyataan nggak? Wow. Tapi bagi orang lain itu cuman fata morgana alias abstrak yang tidak bisa dibayangkan oleh mereka. Betul nggak? Nah, ini dia. Karena kau punya upgrade gelombang yang nur itu akan meningkat ya, antara nur kitab dan nur imannya terus beriringan itu. Dan jalan ini pasti ya dilewati seluruh roh. Gak cuma rohnya Rasul, gak cuma rohnya Nabi. Seluruh roh jalannya hanya itu. Maka kau bisa membuktikan roh Rasul Muhammad ya, roh Nabi Isa, Nabi Musa lewat pengalamanmu sendiri. Karena di alam roh nanti akan bergabung itu. Jadi di alam roh nanti akan mengerucut menjadi satu ya. Ujungnya adalah Allahu subhanahu wa ta'ala, yang di dalam ketika kita bayat ya, kutiupkan sebagian rohku
Berarti puncak roh tertinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi roh yang ada nurnya bergabung dengan arwahul muqaddasah ya. Jadi makin ke atas roh itu akan menjadi satu ya. Nah, mengerucut. Nah, ketika kita di dunia, kalau lihat roh banyak macam. Wujudnya ada ini, ada ini, ada ini, ada sepatu, ada baju, ada apa. Makin naik ke atas, ketemulah ayat fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Kau lihat wujud semuanya ini adalah wajah Allah. Betul nggak roh itu menyatu? Menyatu. Naik lagi. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Kau pun ternyata Allah itu sendiri. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Di mana kau berada, di situ pula Allah berada. Lantas yang mana yang toples? Mana yang kotak ini? Mana yang ini? Mana yang kipas? Semua telah lenyap. Jelas? Maka kami pastikan zong jika ada orang ya, seorang ulama ya, yang menceritakan bisa ketemu dengan rohnya ini, rohnya itu, ada nama jasmani, ada nama rohnya, itu fake. Jelas? Dan ya, yang disebut ahli sunnah wal jamaah adalah mereka yang menapak tilasi ya, lewat metodologi daripada Rasulnya dan berjamaah makmum dengan guru rohani. Kalau kau berjamaah secara jasmani, gak mungkin kamu sama Nabi Muhammad terpisah 1500 tahun yang lalu. Gak ada foto, gak ada apa, gak bisa kau bayangkan. Kau cinta dengan salah satu bohong. Karena kau telah terpisah jarak, ruang, dan waktu. Tapi kalau kau memakai teknologi kerohanian, nggak ada ruang dan waktu, maka begitu kau memakan gurumu, nyambung nggak dengan Rasulullah? Nyambung. Itulah al-ulama warasul anbiya. Hanya pindah-pindah wadah casingnya saja. Isinya sama nggak? Sama. Air ditaruh gelas, wujudnya gelas. Dipindah mangkok jadi mangkok. Dipindah botol, wujudnya jadi botol. Pindah kendi, wujudnya jadi. Isinya adalah air yang sama. Maka yang disebut ahli sunnah wal jamaah adalah kalian yang bayat akan guru waliyah mursyida, yang waris, yang ketemu sirotol mustaqim, yang dibayat nur iman dan nur kitab, yang ketemu Quran Qadim, yang ketemu wasilah, yang ketemu akhirat itu sekarang, yang ketemu Rasulmu dalam pandangan kesaksianmu, dalam syahadatmu. Jelas? Bukan ahli sunnah wal jamaah yang berjenggot, yang pakai celak, yang pakai celana cingkrang, itu fake. Karena mereka mengiranya ahli sunnah wal jamaah lewat jasmaninya. Nyambung gak jasmani? Jelas ya? Berarti ahli sunnah wal jamaah bukan jamaah secara jasmani, gak bakal nyambung. Makanya wujudnya Nabi Muhammad dirahasiakan ya. Nah, makanya ternyata wujudnya Nabi Muhammad ada di zamanmu sendiri adalah guru mursyidmu itu. Wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Karena apa? Saya tanya, isi yang di dalam Nabi Muhammad sama enggak dengan isi yang di balik gurumu? Sama. Isinya di balik Sayyidina Abu Bakar? Sama. Isinya di baliknya Sayyidina Salman Al-Faris? Sama. Ibarat air yang berpindah-pindah wadah. Wujudnya berbeda, tapi isinya adalah isi yang sama. Makanya kau saksikan utusan di zamanmu sendiri. Yang utusan itu ya, hanya ini wadahnya toples, ini wadahnya botol. Tapi isinya sama enggak? Sama. Yaitu apa yang dibawa oleh utusan itu? Yaitu nur kalimatullah yang datang dari sisi Allah Ta'ala. Jadi yang disebut ahli sunnah wal jamaah adalah kalian yang berizki baiat tarekat Naksabandiyah Khalidiyah yang ini, yang gurunya adalah beliau. Jelas? Masuk akal? Nah, karena secara jasmani jarak yang terpisah ruang dan waktu, kau nggak akan nyambung.
Tapi kalau kita secara rohani enggak terpisah jarak, ruang dan waktu. Jelas ya? Saya tanya, di alam akhirat ada enggak ruang dan waktu? Enggak. Ada enggak wujud? Berarti ketika kau bertemu dengan guru alim mursyida sama dengan bertemu dengan Rasul Muhammad di zamanmu sendiri. Tepuk tangan. Jelas ya? Dimanapun alamnya, jika kau punya alat aplikasi program yang sama, gelombang yang sama, maka semua menjadi kenyataan. Di alam dunia, alam 3 dimensi ruang dan waktu, kau punya akal dan panca indera, kenyataan enggak? Di alam kubur, kau telah dibaiat, punya nur kitab dan nur iman, maka kenyataan enggak? Kenyataan semuanya. Tepuk tangan. Saya tanya, lantas bagaimana nasibnya orang yang tidak dibayar dengan tarikat ini? Gak ketemu dengan guru mursyid kita. Akhiratnya cuman khayalan, omong kosong. Tepuk tangan mereka yang sesat ya. Mereka yang bodoh-bodoh gak ketulungan ya. Mereka yang jahiliyah 7 turunan ya. Mereka disesatkan dunia dan akhirat. Mereka yang kata sistem blok goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.